Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang regresi Poisson dengan menggunakan software R. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi video-video menarik lainnya. Nah, regresi Poisson itu adalah regresi di mana variabel dependennya merupakan data yang berskala dia diskrit ya, berskala dia kata numerik, tapi datanya didapat dari seburungkan hasil penghitungan count pencacahan, di mana datanya tidak memiliki nilai koma-koma, misalkan katanya tidak memiliki nilai desimal, misalkan jumlah orang ya, jumlah bayi lahir hidup, kemudian jumlah hari terlambat dalam pelaporan, seperti itu. Hanya saja di dalam regresi Poisson ini dia memiliki suatu asumsi di mana ekspektasi atau rata-rata dari datanya itu sama dengan variance data yang dikenal dengan asumsi equity dispersion. Jika ini tidak terpenuhi, maka kita ada berbagai model alternatif yang akan kita bahas nantinya di sini, yaitu ketika delay datanya banyak nol, nanti ada namanya menggunakan metode zero inflated Poisson atau menggunakan Harde Poisson. Nah, di sisi lain ketika variance-nya sangat beragam, datanya itu bisa menggunakan namanya negatif binomial atau menggunakan general Poisson atau menggunakan quasi Poisson. Nah, ketika permasalahannya kombinasi dari dua ini, yang pertama adalah datanya sangat beragam, kemudian banyak nilai 0, maka penyelesaiannya bisa menggunakan metode zero inflated negatif binomial atau menggunakan Harde negatif binomial. Nah, kita langsung saja misalkan suatu contoh kasus faktor yang mempengaruhi jumlah kasus operasi sesar di suatu rumah sakit dipengaruhi oleh jumlah pasien di rumah sakit tersebut dan tipe rumah sakitnya, yaitu tipe A misalnya atau tipe B. Kita langsung mengambil datanya ya, import di sini. Kita sekarang memakai Excel. Datanya kita ambil datanya. Kita lihat dulu di sini. Oke, data untuk model Poisson ya, data untuk model Poisson. Oke, data Poisson. Kita lihat di sini. Oke, ini ya datanya operasi sesar dalam jumlah ya orang, jumlah pasien, kemudian tipe rumah sakit ya. Kita impor datanya sudah masuk. Sekarang kita lihat sintaks yang akan digunakan. Oke, kita lihat sintaksnya, sintaks di R. Nanti akan ada di deskripsi di video kalau para sahabat untuk mempraktekkan ya. Untuk Poisson, Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah library yang bisa kita gunakan ya, library yang akan kita gunakan nanti untuk berbagai alternatif di dalam menggunakan model-model Poisson. Nah, ini kita misalkan datanya kita Poisson tadi kita tulis dari data saja ya, data Poisson itu kita simbolkan dengan data. Nah, datanya. Kemudian ini melihat struktur datanya, operasi sesar, number, jumlah pasien, number, tipe rumah sakit, number 01. Kemudian untuk modelnya, kita kasihkan misalnya simbolnya M. Model adalah GLM, generalnya model. Operasi sesar dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, selain ini, boleh juga kita tulis, ini titik ini artinya selain variabel dependennya. Boleh saja kita tulis misalkan di sini mau nulis operasi sesar ditambah operasi sesar dipengaruhi oleh jumlah pasien, boleh juga jumlah pasien ya, ditambah dengan tipe rumah sakit, boleh juga ya. Tapi lebih gampangnya pakai tilde kemudian titik, artinya selebihnya selain dari si operasi sesar dijadikan variabel dependent gitu ya, karena operasi sesar yang dependennya. Nah, kita iniin kemudian summary-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini dua-duanya signifikan ya. Jumlah pasien itu positif, berarti signifikan positif artinya peningkatan jumlah pasien, maka peluang untuk terjadi operasi sesar di rumah sakit itu juga akan meningkat. Sementara kalau tipe rumah sakit di sini positif, signifikan positif berarti yang kode 1 peluangnya lebih besar pada yang kode 0. Nah, yang perlu kita perhatikan ceknya asumsinya, pertama cek multi-call ya. Cek multi-call, ternyata di sini tidak ada multi-call, VIF-nya kurang dari 10. Kemudian bisa cek autocorrelation, juga tidak ada terjadi autokorelasi. Kemudian cek data outlier, apakah ada data outlier, ternyata tidak ada data outlier ya. Kemudian kalau membandingkan bisa nanti performance dari RMSE ya, kalau dalam statistik nanti membandingkan model pakai RMSE atau R-square-nya. R-square-nya di sini cukup besar, yaitu sebesar 99% ya.
Nah, yang paling penting di dalam model di Poisson ini adalah cek overdispersi. Apakah terjadi overdispersi? Ternyata tidak terjadi overdispersi karena v-value-nya ini lebih besar dari 0,05 atau dispersi ratio-nya itu di sekitaran 1. Nah, ini adalah model-model alternatif lainnya. Ya, kalau terjadi overdispersi, nanti sintaksnya ditambah di sini quasi dispersion. Quasi Poisson ya, family-nya seperti itu. Nanti kalau dia negatif binomial, nah tinggal nanti sintaksnya ada glm.nb, itu negatif binomial ya. Nanti bisa di run. Nah, enaknya di dalam R ini kalau kita ada salah sintaks, dia akan kasih kode di line berapa, di row berapa. Misalkan ini kalau line 40 ada yang salah sintaks nih ya, ini kelebihan dari si tanda kurungnya. Nah, kalau gini kita hilang ya. Dan misalkan kita tambah lagi nanti titik, nah dia akan memberitahu nanti dia ada kesalahan di mana gitu ya. Nah, ini general Poisson rumus-rumusnya. Kemudian ada zip ini kalau nanti misalkan kasusnya untuk kasus tertentu banyak nilai 0. Nah, jadi ini kemudian ada harde, kemudian ada zero inflated ya, zero inflated ini juga bisa digunakan untuk kasus nanti negatif binomial ya. Ini artinya kalau dia memiliki banyak nol dan mengalami overdispersi. Nah, kalau harde juga nanti dia mengalami banyak nol dan overdispersi. Nanti membandingkannya dilihat dari RMSE yang terkecil ya, RMSE terkecil, R square terbesar, dan banyaknya variabel yang signifikan. Tapi untuk dasar ini karena kita tidak mengalami overdispersi, berarti kita cukup menggunakan Poisson standar. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.